lupa ada PR ini ya, yang tentang udara di dalam suatu ruang rongga piston ya, rongga berpiston di mana dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri karena pengaruh dorongan pegas. Ya, jadi ya. Ibu, saya salah kirim, Bu. Saya kirimnya di tugas 2, tapi nggak telat, Bu. Coba cek. Mohon maaf sekali, Bu. Siapa nih? Restu, Bu. Saya kirimnya Restu. dari tadi, Bu. Iya. Iya, makanya saya lihat Restu kayak udah nganggur gitu karena dia on cam kan. Saya lihat dia udah nggak ngerjain, tapi kok tidak terlihat ini kerjaannya. Maaf, Bu. Ini saya SS-in, Bu. Ya, ya sudah dikirim ulang aja. Takutnya saya lupa kalau kamu ngumpulin. Iya, Bu. Tetap dikirim ke yang kuis 3 ya, kuis ketiga. Baik, Bu. Ya. Oke, ini PR yang harus kalian kumpulkan di hari Rabu dan Kamis ya, sesuai kelasnya masing-masing. Deadline-nya jam 12, jangan lupa. Jam 12 siang, bukan jam 12 malam ya. Hari Rabu jam 12 siang dan hari Kamis jam 12 siang. Ya, kemudian dan saya lihat di tugas pertama ya, itu ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Ingat, ini porsinya 50%, jadi yang belum mengumpulkan walaupun tetap terhitung terlambat ya, karena deadline-nya sudah lewat jauh, coba kalian tetap kirimkan ya daripada nggak ada nilai sama sekali. Terutama di kelas B, itu ada beberapa sampai 5 atau 7 anak itu yang belum mengumpulkan. Tolong diperhatikan. Oke, hari ini saya awali dengan satu soal contoh lagi ya untuk mengingatkan kembali kepada kalian tentang penggunaan hukum 1 termodinamika. Ya, di sini ada narasinya terlebih dahulu. Coba saya ini dulu deh, saya copy aja dulu. Sebentar. Ya, karena ada ilustrasinya supaya kalian jelas juga sistemnya bagaimana. Ya, ini ya. Saya bahas dulu satu soal lagi tentang penggunaan secara umum hukum termo 1 termodinamika untuk memberi gambaran kepada kalian. Ya, lebih memberi gambaran bagaimana menggunakan dan mengidentifikasi notasi-notasi mana atau variabel-variabel mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan itu. Ya. Jadi di sini ada sistem berupa silinder berpiston, ya lagi-lagi silinder berpiston. Tapi kali ini isinya itu adalah steam atau uap air sebanyak 5 kg. Ya. Kemudian diketahui di sini itu diketahui delta apa ini U-nya. Berarti U-nya apa nih? Internal energi, energi dalam pertama ya, energi dalam awalnya besarnya segini. Ya. Kemudian dia melakukan proses ya, di mana prosesnya itu pistonnya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau kiri itu namanya kompresi atau ekspansi. Ingat ini steam. Steam itu fasenya gas ya. Istilah kompresi, ekspansi itu berlaku di gas. Kalau ke kiri itu kompresi.
Apa? Kompresi. Kompresi. Ya, kompresi karena ditekan ya gasnya berupa steam ini ditekan. Jadi kalau ke kiri pistonnya berarti dia melakukan kompresi. Lawannya kalau ke kanan berarti gasnya ini mengembang, maka dikatakan sebagai ekspansi. Nah, internal energi pada saat awal ini diketahui nilainya sekian. Kemudian pada posisi yang kedua, internal energinya nilainya adalah sekian, yang seperti yang kalian lihat. Nah, selama proses itu ada heat transfer. Jadi ada transfer panas to the steam, ya. Jadi dipanasi ini. Ya, kalau diberikan kalor sebesar 80 kilojoule, ya. Bersama dengan itu juga ada pedal wheel, ya, ada baling-baling, ya, yang juga memberikan transfer energi kepada steamnya berupa by work, ya, jadi berupa kerja. Jadi dia bisa berputar baling-balingnya ini karena diberikan kerja sebesar 18,5 kilojoule. Nah, ini 80 kilojoule, ya. Tidak ada perubahan yang signifikan untuk kinetic or potential energy, ya, of the steam. Yang diminta determine the energy transfer by work from the steam to the piston during the process in kilojoule. Kira-kira notasi apa yang ditanya ini? Usahanya, Bu. Usaha. Jadi notasinya apa yang ditanya? Usaha by work. Ya, W. jadi W. W apa? Sudah ada di gambar sebenarnya. By work from the steam to the piston during the process. Ini nih. Jadi yang ditanya adalah W pistonnya. Ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan dulu hukum 1 termodinamika. Apa kemarin? Delta Q min delta W ini sama dengan delta EK ditambah delta EP tambah delta U, energi dalam. Berarti ini kita artikan adalah kalor, ya, panas yang terlibat dalam proses, semua jenis panas yang terlibat dalam proses. Yang ini semua jenis kerja yang terlibat di dalam proses. Sama, ini juga semua energi kinetik, semua energi potensial, dan semua energi dalam yang terlibat di dalam proses. Yang kita dapatkan di sini bahwa ada informasi tentang U1, U2, ya, kemudian ada apa nih, 80 kilojoule ini apanya? Panasnya, Bu. Panasnya itu notasinya apa? Q. Q. Ya. Ya, Q-nya 80 kilojoule digambarkan di sini, ya. Kemudian juga ada pedal wheel yang memberikan transfer energi ke transfer kerja, ya, energinya berupa kerja itu ke dalam sistem 18,5 kilojoule. Ya. Kemudian yang menjadi catatan di sini bahwa tidak ada energi kinetik dan energi potensial. Maka kita bisa coret di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di delta Q-nya, Q yang terlibat ini ternyata cuma satu ini, 80 kilojoule. Maka kita masukkan nilainya, tinggal positif negatifnya. Kira-kira positif atau negatif? Karena Melepas. kalau positif gimana? Pengertian kalau Dia itu lepas, dia positif. transfer panas. Menerima. Menerima, Ya, Bu, kalau positif. menerima panas. Sistemnya nerima panas. Ya, makanya digambarkan di sini panasnya dimasukkan ke dalam steam. Oh, berarti ini Q-nya positif. Berarti di sini positif 80 kilojoule. Ya. Ya. Kemudian
delta W ini kita artikan semua kerja yang terlibat di dalam sistem ini. Ternyata dari penjelasan itu ada dua, yaitu delta W-nya si pedal wheel dan W-nya si piston. Kita lihat di sini, W-nya piston itu positif atau negatif kita belum tahu ya. Tergantung nanti hasilnya bagaimana. Sekarang si pedal wheel-nya kerjanya itu positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif. Karena Membutuhkan. Menerima, Bu, menerima. ya, ininya. Ya, betul. Jadi dilihat sistemnya. Sistemnya siapa sih? Oh, si 5 kg sistem ini, gitu kan? 5 kg steam, dilihat kita sebagai steamnya, kita lihat si pedal wheel-nya itu memberi kita kerja atau kita ngasih kerja ke pedal wheel. Ya, ternyata yang terjadi adalah pedal wheel-nya itu memberikan kerja kepada si steam. Ya, berarti kita sebagai steamnya memandang, oh saya menerima kerjanya si pedal wheel dengan bentuk putaran baling-balingnya itu. Nah, berarti ini kita kalau menerima ya kerja itu berarti notasinya negatif. Jadi ini totalnya adalah min 18,5 kilojoule ya, ditambah W piston. Gitu. Oke, nggak ada lagi yang lain ya W-nya. Kemudian sama dengan delta U. Nah, di sini delta U kita pahami bahwa ini U2 adalah minus sekian, U1-nya sekian. Nah, ini delta U-nya adalah U2 min U1. Nah, jadi min 2659,6 kilojoule dikurangi minus sebentar. Dikurangi minus berapa? 27 2709,9 kilojoule per kilogram. Nah, kalian perhatikan ini satuannya ya, bahwa dari kiri kita gunakan kilojoule. Kilojoule ini mesti kalau bisa dijumlahkan harus satuannya sama, berarti nanti W piston ketemunya harus dalam kilojoule ya supaya bisa dijumlahkan. Ya, yang satuannya sama baru bisa dijumlahkan. Kalau satuannya masih beda tidak boleh dijumlahkan. Nah, ini kemudian delta U-nya ini adalah nilai U2. Di sini nilai U1 dan keduanya diinformasikan dengan satuan kilojoule per kilogram. Padahal mau disama dengankan dengan di sini yang satuannya kilojoule, berarti kilogramnya harus hilang. Artinya besaran U2 min U1-nya ini harus dikalikan dengan massa. Massa siapa? Massa si steamnya. Berapa informasinya ini? 5 kg. Massa steam. Di mana ini besarnya 5 kg. Ya, jadi kalau kita lihat keseluruhan seperti ini, jadi kita hitung dulu deh. Jadi ini 80 ditambah 18,5 dikurangi ya kan W piston sama dengan, coba dihitung dulu. Jadi 2709 dikurangi 26 247. Nah, ini sama dengan 247,9
berapa? 247 di sini ya. 2 tuh. Ini stylus saya mendadak bermasalah, saya nggak bisa nulis-nulis. Oke, jadi di sini kita dapatkan sisi kanannya, sebelah kanannya. Saya kalau nulis pakai mouse nggak bisa bagus. 247. Karena sudah dikalikan dengan kilogram, maka ini sama dengan 247 kilojoule. Maka bisa kita selesaikan W pistonnya sama dengan berapa, gitu ya. W piston sama dengan sekian. Silakan kalian hitung sendiri. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk tentang entalpi. Jadi selain energi dalam suatu sistem yang mempunyai sifat termodinamika, selain energi dalam, suatu sistem mempunyai sifat milik atau properti termodinamika yang lain. Untuk menunjukkan hal ini dianggap suatu sistem memiliki kesetimbangan pada proses dengan tekanan tetap. Ya, kalian bayangkan di sini ada suatu silinder yang berisi gas. Pada posisi yang pertama, ya, pada posisi yang pertama, ini gasnya berada pada volume yang tertentu. Kemudian ketika kalor dimasukkan ke dalam gas, ya, ke dalam sistem gas ini, maka gas artinya kalor itu kan berarti panas, artinya gas itu dipanaskan, maka dia sifat alaminya akan mengembang. Fase gas kalau mengalami pemanasan, maka dia akan mengembang. Konsekuensinya piston posisinya berubah dari posisi 1 ke posisi 2. Ya. Dalam proses ini dianggap tidak ada energi kinetik maupun energi potensial dan hanya ada energi kerja yang berlangsung dalam proses tersebut. Ya, di sini kerjanya kira-kira apa? Positif atau negatif? Ketika si gasnya ini posisi piston dalam sistem ini berubah dari posisi 1 ke posisi 2. Kerjanya positif atau negatif terhadap sistem? W-nya. Halo? Negatif karena? Karena apa? Dia beri tekanan pada alat bisa naik ke atas. Oke, berarti gasnya bisa beri tekanan kepada alat sehingga pistonnya bisa naik dari posisi 1 ke posisi 2, begitu? Iya, Bu. Ya, berarti gasnya itu melakukan kerja atau menerima kerja? Menerima kerja, Bu. Menerima kerja. Menerima kerja. Melakukan Gasnya kerja. bisa Melakukan ngangkat kerja. Melakukan kerja. Melakukan kerja, Bu. melakukan kerja. Iya. Gasnya bisa ngangkat si tadi piston tadi dari posisi 1 ke posisi 2. Berarti dia melakukan kerja. Berarti W-nya positif atau negatif? Positif, Bu. Positif karena dia melakukan kerja. Ya. Makanya kemarin di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang sistem lingkungan gitu ya. Ini membantu kita untuk ini yang mau diamati apanya nih, gasnya. Oh, berarti sistem yang kita amati gasnya. Kita bayangkan posisi kita di gas, kita bisa ngangkat si pistonnya itu sampai ke posisi 2. Berarti saya bisa ngangkat itu berarti saya melakukan kerja. Ya, berarti
Itu akan memudahkan kita untuk menentukan besaran-besaran di dalam persamaan hukum 1 termodinamika. Ya, jadi W-nya itu adalah positif karena dia melakukan kerja. Ya. Nah, di sini implementasi karena energi kinetik dan potensial tidak ada, hukum 1 termodinamika bisa dituliskan seperti ini. Nah, kerja itu sendiri dapat dihitung dari persamaan yang sudah kalian terima kemarin materinya ya, bahwa W itu minus integral dPV. Pada dari posisi 1 ke posisi 2, maka bisa kita sederhanakan integralnya menjadi P2 V2 minus P2 V2 plus P1 V1. Kalau kemudian ini disubstitusi ke persamaan yang tadi, ya yang ini, maka bentuknya akan kita lihat seperti ini. Ya. Kemudian kalau digabungkan yang bernotasi 2, sesama notasi 2 dengan yang lain ya, sama-sama notasi 2, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, U plus PV ini adalah yang dinamakan sebagai entalpi. Jadi kita bisa sederhanakan yang ini, atau bukan disederhanakan, ditulis dalam bentuk yang lain bahwa di sini untuk hukum termo 1 bisa dituliskan dalam bentuk Q, delta Q ya, ini sama dengan delta H. Ya. Karena ini adalah H2, yang ini adalah H1. Di mana delta H ini adalah H2 min H1. Ya, jadi persamaan di atas ini menunjukkan bahwa panas yang dipindahkan selama proses itu sama besarnya dengan selisih U plus PV, di mana U plus PV ini dikenal sebagai entalpi. Ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang proses reversible dan irreversible. Kalau proses reversible non-flow dengan volume tetap, ya, ini diartikan sebagai proses yang dia bisa balik. Kayak tadi, yang ilustrasi yang ini reversible. Posisi 1 ke 2 bisa balik lagi menjadi 2 ke 1. Itu namanya reversible. Prosesnya tergantung. Kalornya itu cukup nggak untuk mengembangkan sampai posisi 2. Kalau kemudian kalornya dikurangi, dia bisa menuju ke posisi 1 lagi. Nah, ini berarti prosesnya bisa bolak-balik. Nah, non-flow artinya tidak ada massa yang masuk ataupun keluar. Jadi ini sistemnya adalah sistem yang tertutup. Ya, massanya tidak ada yang masuk ataupun keluar, tapi panasnya bisa masuk ataupun keluar. Dan di sini untuk kasus yang pertama, volumenya tetap. Jadi selama proses, volumenya tetap. Jadi kalau tadi ilustrasi yang tadi barusan saya tunjukkan, itu volumenya nggak tetap. Pistonnya itu bergerak dari posisi 1 ke 2, kan berarti volumenya bertambah ya. Nah, kalau di kasus ini, volumenya tidak tetap. Di kasus ini volumenya tetap ya. Bisa demikian bagaimana kalau berada dalam sistem ya yang dikelilingi oleh batas sistem yang masif, yang kaku ya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa mengembang, tidak bisa menyusut ya. Kalau kalian bicara tentang sistem di reservoir, itu juga sistem yang volumenya tetap ya, volume reservoirnya tetap. Batuan itu kan nggak bisa bertambah besar rongganya ataupun menyusut rongganya ya. Ini berarti bisa kita pahami ini volumenya tetap ya. Jadi pada proses dengan volume tetap ini yang jelas tidak ada kerja yang dilakukan. Kenapa? Karena W tadi ya yang sempat saya tampilkan lagi tadi, persamaannya W sama dengan min integral P dV. Ingat, ini ada unsur ini nih, dV. dV ini bisa diartikan delta V atau sama dengan P2 min P1.
artinya ada perubahan volume. Jadi kalau sistemnya itu tidak ada perubahan volume atau volumenya tetap, maka bisa kita pastikan W-nya sama dengan 0. Sehingga hukum satu termodinamika ini, yang kalian lihat di baris pertama, ini bisa kita sederhanakan dengan mencoret W-nya, di mana Q sama dengan delta O. Ingat, ini hanya berlaku di volume tetap. Volume tetap. Jadi nanti saya akan menjabarkan beberapa model sistemnya. Ada yang volumenya tetap, ada yang tekanannya tetap, ada yang suhunya tetap, ada yang adiabatis, gitu ya. Nah ini bentuk persamaan hukum satu termodinamikanya akan berbeda-beda. Yang kalian dapatkan di sini bahwa bentuk hukum satu termodinamika untuk volume tetap adalah Q sama dengan delta U. Coba dipahami itu, ya. Kalau nggak paham, apalin aja. Kalau volume tetap, Q sama dengan delta U. Gitu. Ya. Jadi bisa kita artikan bahwa untuk sistem yang volumenya tetap, panas yang disediakan pada proses akan semuanya digunakan untuk menaikkan energi dalam. Ya. Kalau kita panaskan suatu sistem tertutup, volumenya tetap, pasti energi dalamnya akan bertambah karena nggak ada kerja yang dilakukan. Ya. Dan yang perlu diketahui di sini, persamaan untuk volume yang tetap juga ada bentuk seperti ini, bahwa Q sama dengan mCV delta T. Ingat harus CV, ya. Harus CV karena di sini artinya kalor jenis untuk volume tetap. Jadi notasi V ini ada maksudnya. Jadi kalor jenis untuk volume yang tetap. Ya. Contoh soal. 1 kg udara ya, dianggap sebagai gas ideal dan diketahui di sini R-nya adalah 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Kalian kan biasanya tahu kalau di gas ideal persamaannya gimana? PV sama dengan nRT. Di mana R-nya ini berapa ini nilainya? Ya, 0,082. Satuannya apa? Suka perhatikan nggak satuannya? Apa nih? Liter atmosfer per mol Kelvin. Ya. Berarti ketika kalian mau menggunakan besaran ini 0,082, maka variabel-variabel yang terkait itu gimana? Yang muncul di sini nih. Oh, ini variabel L ini untuk volume nih. Ini tekanan nih. Ini untuk jumlah zat mol ini. K ini untuk suhu. Nah, ini berarti variabel-variabel yang terkait satuannya harus ini. Ya, satuannya harus volumenya harus dalam liter, tekanannya harus dalam atmosfer, jumlah zatnya harus dalam mol, suhunya harus dalam Kelvin. Ya, makanya ketika mau menggunakan rumus gas ideal, kalian sesuaikan dulu satuannya. Nah, kembali ke soal ini, diketahui bahwa R-nya 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Berarti nanti ini bentuk bukan bentuknya, variabel yang digunakan dalam rumus gas ideal menyesuaikan satuan ini. Ya, menyesuaikan satuan ini. Nanti kita lihat ya bagaimana. Kemudian 1 kilogram udara diisikan ke dalam bejana dengan volume konstan. Ya, volume konstan. Volume dan tekanan awal udara masing adalah 0,2 meter kubik dan 350 kilo Pascal. Jadi kita punya ini tekanan posisi awal ya. Berarti di sini V1 ini adalah 0,2 meter kubik dan P1-nya
350 kilopascal. Ya. Jika 120 kilojoule kalor dipasok pada gas, temperaturnya naik hingga 411,5 Kelvin. Jadi kalian bayangkan ada, karena volume tetap ya, tadi di ininya dikatakan sistemnya volumenya tetap, berarti ada bejana yang masif, yang kaku ya, kemudian jadi volumenya tetap sekian, kemudian dimasukkan kalor. Di mana kalornya dipasok pada gas ya. Nah, ini nilai Q-nya sama dengan 120 kilojoule ya, hingga temperaturnya naik hingga 411,5. Ini berarti kondisi terakhirnya setelah menerima kalor ini 411,5 Kelvin. Yang ditanya dari semua data ini, kerja yang dilakukan berapa? Kemudian perubahan energi dalam berapa? Kalor spesifik gas pada volume konstan berapa? Ini yang ditanyakan. Ya. Sebentar, Q-nya ini positif atau negatif nih? Karena apa? Ya, kita sebagai sistemnya gas menerima panas, berarti ini positif. Yang 120 kilojoule. Yang ditanya kerja yang dilakukan perubahan energi dalam dan kalor spesifik gas pada volume konstan. Oke, ini volumenya konstan. Pada kondisi volume konstan tadi apa? Ciri khasnya bahwa W sama dengan 0. Gitu ya. Jadi langsung terjawab nih pertanyaan pertama. Kerja yang dilakukan berapa? Ya karena dia volumenya konstan, nggak usah dihitung-hitung lagi. W-nya pasti 0. Dan persamaan hukum satu termodinamika, Q sama dengan delta U. Ya kan? Nah, di sini ditanya, perubahan energi dalamnya berapa? Ya ini Q. Ya. Berarti delta U-nya sama dengan 120 kilojoule. Nah, sekarang kalor spesifik gas pada volume konstan. Kita punya persamaan yang melibatkan kalor spesifik gas atau kalor jenis ya. Kalor jenisnya ini pada persamaan Q sama dengan M CV T2 min T1. Oke, M-nya ada nggak? Ada nih, 1 kilogram. Ya kan, ini M. Ya. Kemudian CV ini yang ditanya. Q-nya ada nggak? Ada, 120 kilojoule. T2-nya ada nggak? Ada nih, 411,5 Kelvin. T1-nya tidak diinformasikan. Berarti tugas kita adalah menentukan ini T1-nya berapa dulu supaya kita bisa menghitung CV. Yang kita lihat di sini bahwa zat yang terlibat adalah gas dan dia dianggap sebagai gas ideal, maka kita bisa gunakan persamaan gas ideal. Ya. Jadi bentar. Jadi persamaan gas ideal yang terkait dengan yang diketahui tadi bahwa R-nya ini adalah ya R-nya ini 0,287 ini ya. Maka bisa kita tuliskan persamaan gas idealnya adalah PV sama dengan MRT. Ingat ini M ini dalam massa, P-nya ini dalam kilopascal,
V-nya ini dalam meter kubik, M-nya dalam kilogram, R-nya tadi yang 0,287, dan T-nya dalam Kelvin. Ya, jadi kalau kita mau pakai besaran ini sama dengan 0,287 ya kilojoule per kilogram Kelvin, maka kita harus sesuaikan ya persamaan yang digunakan kita sesuaikan. Oke, nah sekarang kita sudah punya masanya tadi 1 kilogram. Nah ini kalau kita di kondisi pertama kita bisa hitung P1 kali V1 sama dengan massa kali mRT1. Ya. Nah, berarti P1-nya berapa tadi informasinya? Tekanan awalnya adalah di sini 350 kilo Pascal. P1-nya 0,2 meter kubik. Oke, satunya disesuai ya. Kemudian T2 tahu, oh ini T2 nanti buat di persamaan ini. T1 mau kita cari. Oke, 350 0,2. Berarti kita masukkan di sini 350 kilopascal dikalikan V1-nya 0,2 meter kubik sama dengan 1 kilogram dikalikan 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin dikalikan T1. Ya, nah ini kita coret ya. Nah, kilopascal meter kali meter kubik itu sama dengan kilojoule ya. Jadi ini kita bisa coret. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai T1 sama dengan, bentar saya hitung dulu. T1-nya 243,9 Kelvin. Oke, kita sudah dapat T1, maka kembali ke persamaan yang tadi untuk menghitung CV, bahwa CV nanti ini sama dengan Q per M kali P2 min P1. Ya, Q-nya berapa? Q-nya 120. Jadi kita bisa hitung. CV sama dengan Q per M P2 min P1 sama dengan 120 per 1 dikalikan T2-nya tadi 411,5 dikurangi 243,9 sama dengan sekian. Silakan kalian hitung sendiri. Satuannya apa? Satuannya lihat aja. Ini Q-nya apa sih? Kilojoule ya. Karena tadi perhitungannya semua dalam kilojoule, berarti ini keluarnya nanti Q-nya juga dalam kilojoule. Kilojoule, massa dalam apa? Kilogram. P dalam apa? Dalam Kelvin. Nah, berarti satuannya CV ini. Terus mungkin nggak hasilnya negatif? Jadi misalnya ternyata T1-nya lebih tinggi suhunya daripada 411,5. Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja ya. Kalau konsekuensinya kalau dia bisa lebih tinggi T1-nya daripada T2, itu Q-nya positif atau negatif? Suhu awal lebih tinggi daripada suhu akhir. Q-nya berarti dia keluar kalor kan? Suhunya turun, berarti Q-nya negatif.
Jadi kalau di atasnya sudah negatif, di sini negatif, ini juga hasil selisihnya juga negatif, ya negatif per negatif positif juga. Ya, jadi CV-nya memang harus positif. Tapi dalam perhitungannya ini mungkin saja ketemu negatif dengan negatif. Ya, negatif per negatif ya hasilnya akan positif. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti. Gimana? Masih bisa mengikuti, Bu. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prosesnya tadi isokorik, ya. Isokorik itu adalah volume yang tetap. Volume yang tetap, ya, isokorik. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang berbeda lagi, yaitu isobarik. Ya, tekanannya tetap. Ya. Prosesnya gimana? Seperti yang kalian lihat di sini. Suatu bejana dengan piston yang bisa bergerak bebas, ya. Beda kalau tadi isokorik, bejananya kaku karena volumenya tetap, jadi memang nggak boleh berkembang atau menyusut, ya. Kalau sekarang volumenya bisa berubah, cuma tekanannya aja yang dibuat berubah. Nah, di sini pistonnya yang bagian atas itu bisa bergerak naik ataupun turun. Nah, naik itu ketika gasnya mengembang, akhirnya dia bisa mengangkat piston. Gitu. Turun kalau gasnya menyusut, sehingga pistonnya akan turun. Yang jelas, supaya tekanan bisa tercapai kondisi tekanan tetap, ya, ketika gasnya mengembang, kalau dia dijaga pistonnya tetap, gasnya mengembang, tekanannya akan naik, gitu kan. Nah, supaya tekanannya tetap, dibuat dia naik pistonnya. Seperti itu. Jadi diusahakan tekanannya tetap. Nah, untuk proses ini yang jelas kita tetap gunakan persamaan usaha sama dengan minus integral PdV. Ingat, dV ini adalah perbedaan atau perubahan volume dari posisi volume 1 ke volume 2. Nah, untuk proses yang reversible yang dapat balik P tetap atau isobarik, maka karena P-nya tetap, ingat kemarin yang saya katakan dalam integral, kalau ada suatu besaran yang tetap, maka kita bisa keluarkan dari tanda integralnya ini. Secara matematis kan begitu. Jadi suatu konstan, ya, namanya dia konstan. Berarti dia suatu angka yang tetap, biasanya dia nggak dilibatkan dalam proses perhitungan integral, dia keluarkan. Begitu juga ketika di sini prosesnya isobarik, maka tekanannya itu tetap. Ya, tekanannya tetap sehingga dikeluarkan dari sini. Dari integralnya, ya. Karena besarnya tetap. Kalau besarannya berubah, nggak boleh kita keluarkan. Salah nanti perhitungannya. Nah, dari situ maka kita bisa lebih sederhana mengintegralkan dV. Integral dV ya pasti V. Ya, dari V1 ke V2 berarti P V2 min V1. Dengan demikian persamaan energi untuk non-flow menjadi ini ya bentuk dari hukum 1 termodinamika, di mana dalam kasus ini tidak ada energi kinetik maupun potensial, sehingga yang tersisa adalah Q min W sama dengan delta U, maka ketika dijabarkan seperti ini. Nah, untuk tekanan yang tetap, ketika dijabarkan W-nya ini P sama dengan V2 min V1, ya sesuai dengan ini, maka akan didapatkan bentuk yang ini, ya. Akhirnya secara singkat, pada kondisi isobar Q sama dengan delta H. Ya. Di mana Q juga bisa ditentukan dengan perhitungan rumus yang ini. Ya, M CP delta T. Ingat berbeda dengan yang tadi bahwa ini CP. Jadi ini
kalor jenis dari gas, ya, ketika tekanannya sistemnya itu tekanan tetap. Ya, kalau yang tadi volumenya yang tetap. Jadi ingat ini berlaku untuk isobarik. Ya. Kalau yang isokorik tadi gimana? Isokorik tadi gimana? Bahwa W sama dengan 0 dan Q sama dengan U. Kalau isobarik, Q sama dengan delta H. Ya. Dan W-nya tidak 0. Harus kita hitung. Harus juga dengan persamaan yang yang ini, ya, yang ini. P V2 min V1. Oke, contoh soal. Udara pada temperatur 500 derajat Celcius pada tekanan 1,2 megapascal dari volume 2 meter kubik menjadi volume 0,4 meter kubik. Jika penurunan energi dalam 4820 kilojoule, hitunglah ini kerja yang dilakukan selama kompresi reversibel. Berarti apa nih notasinya? W, kalor yang dipindahkan, Q. Ya. Kemudian perubahan entalpi, H. Kalor spesifik pada tekanan konstan, Cp. Oke, udara pada temperatur 500 derajat Celcius. Berarti kita punya informasi T1 500 derajat Celcius. Pada tekanan konstan 1,2 megapascal. Ya. Tekanan konstan. Ya, berarti P-nya nggak ada P1, P2. Tapi P saja, karena P1 pasti sama dengan P2 pada tekanan konstan. Berarti P ini sama dengan 1,2 megapascal. Ingat bahwa besaran-besaran yang digunakan untuk SI ini biasanya dalam kilopascal. Berarti kita konversi langsung aja jadi 1.200 kilopascal. Ya. Kemudian berubah ya dari volumenya 2 meter kubik, berarti V1-nya sama dengan 2 meter kubik. V2-nya ini 0,4 meter kubik. Penurunan energi dalam 4820 kilojoule. Lihat, penurunan energi dalam. Berarti energi dalamnya turun. Bahwa delta U sama dengan U2 min U1 turun, berarti ini nilainya U2-nya lebih kecil daripada U1. Berarti ini minus 4820 kilo. Ya. Sekarang yang ditanya, hitung W-nya. Jadi yang A, W-nya ini, tadi gunakan rumus yang tadi, bahwa karena dia P-nya tetap, kita bisa hitung secara sederhana, V2 min V1. Jadi P-nya 1.200 dikalikan V2 0,4 min 2. Kok negatif? Ya nggak apa-apa. W kan toh bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi ini bisa kita lanjutkan aja ya, karena memang bisa positif dan negatif. 0,4 dikurangi 2 berarti minus 1,6. Ya, bisa kalian hitunglah ini berapa. Satuannya apa? Kilojoule. B. Bahwa Q sama dengan apa? Q-nya apa kalau isobar? Q sama dengan delta H. Nah, sekarang delta H-nya sendiri apa? H sendiri apa? P2 V2
ditambah. Ya enggak? Gitu ya. Delta H-nya sendiri gimana? Mbak. Gimana? Ada yang ngomong-ngomong disimak nggak ya? Simak, Bu. Terus gimana? Lihat persamaan-persamaan yang tadi sudah saya tampilkan. Hah? Ini coba P2. Oh, P2 plus U2, gini kan? Dikurangi P1 plus U1. Tuh. Ada rumus ini. Tapi kita lihat ada informasinya enggak? U2, U1 nggak ada ininya kan, dia cuma ada data delta U-nya saja, karena ini cuma data penurunan energi dalam. Coba kita tulis lagi rumus basicnya, hukum 1 termodinamika. Q sama dengan delta U min W. Gini kan? Plus W. Karena kan aslinya Q min W sama dengan delta U. Nah ini. Ya, jadi coba saya hitung dulu ini karena W-nya kepake ya. W-nya di perhitungan pertama ada nih. Kita sudah hitung nih di sini. Delta U-nya ada ini di sini. Berarti ini kita bisa masukkan min 4820 ditambah berapa nih? Ini pasti min kan? Coba dihitung dulu berapa. Minus ya 1920. Oke, jadi jumlahnya berapa nih? Minus berapa nih? 40, 48,19. Berapa? 6740. Satuannya apa? Kilo. Ya, kilojoule. Gitu. Ya, jadi Q-nya ini kita pandai-pandai, ada beberapa rumus yang disediakan. Nah, kita cari yang bisa menjawab sesuai dengan variabel yang diketahui itu mana, gitu kan? Memang ada rumus ini benar ya untuk isobar, ada juga rumus seperti ini. Tapi kebetulan kalau kita lihat-lihat ini banyak ada beberapa variabel yang tidak bisa bukan tidak bisa, yang tidak diketahui. Jadi kita nggak bisa pakai persamaan ini. Balik aja lagi ke persamaan hukum 1 termodinamika ya, yang sesuai dengan isobar, berarti bisa kita hitung. Sekarang perubahan entalpinya. Lihat di sini. Entalpi, lihat ini entalpi sudah tertulis ya. Oh ternyata entalpi itu sama dengan Q. Berarti entalpi delta H ini sama dengan minus 6740 kilojoule. Ya. Kemudian yang terakhir, nilai CP-nya. Nilai CP-nya
Berarti sama caranya dengan yang tadi ya, yang di contoh berikutnya, bahwa Q, tadi notasinya B ya, T, bahwa Q sama dengan M, CP, T2 min T1. Masanya berapa? Q-nya sudah tahu, ya sudah barusan dihitung. Kemudian masanya kalau tidak dijelaskan, maka kita anggap dia 1 kilogram. Ya, di sini tidak dijelaskan berapa ini masanya. Udara pada temperatur dengan tekanan konstan. Ya, tidak dijelaskan masanya. Tapi kita bisa hitung ya dengan rumus gas ideal bahwa di sini PV sama dengan P1 sama dengan MRT1. Ya, P1-nya tekanannya 1200, P1-nya 2 sama dengan massa yang kita cari dikalikan 0,287 dikali T-nya dalam Kelvin. Ingat ya, dalam Kelvin ini jadi 500 jadi 773. Berarti M bisa kita cari. Ya. Jadi di sini M sama dengan berapa? Nah, dihitung dulu. Terus dibagi 10,8. Ya. Kita dapatkan 10,8 kilogram. Ya, jadi yang Q-nya tadi berapa? 6740 minus 6740 sama dengan 10,8 kilogram dikalikan CP dikalikan T2 kita belum tahu min 500. Ingat ini dalam Kelvin juga ya. Berarti di sini 773. T1-nya 500 derajat Celcius dikonversi ke Kelvin menjadi 773. Sekarang T2-nya. T2 bisa kita hitung dengan informasi yang ada. Gimana? Masanya tetap kan? Tekanan tetap. Kemudian V-nya jadi 0,4 ini. Ya, berarti kita hitung ya, bahwa di V2 sama dengan MRT2. P2-nya tadi 1200 dikalikan 0,4 ya. 0,4 10,8 di 0,287 kalikan T2. Maka kita bisa hitung T2-nya ini sama dengan 1200 kali 0,4 dibagi 10,8 dibagi 0. T2-nya adalah 154,86 Kelvin. Ya, jadi di sini kita bisa masukkan jadi min 6740 sama dengan 10,8 dikali CP dikalikan T2-nya 154,86 dikurangi 773. Ini tadi Ya, jadi CP bisa dihitung.
Ini kalau kita lihat nilainya lebih kecil ya, dikurangi dengan yang besar berarti ini negatif, CP-nya pasti nanti akan positif karena negatif dibagi dengan negatif dia akan bernilai positif. Berarti perhitungan ini mestinya benar ya. Jadi ini satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi masalahnya setelah dicek ternyata beda jauh banget. Itu kalau kalau tidak diketahui, tapi kita lihat juga yang dari nilai-nilai yang diketahui ini memungkinkan nggak untuk menghitung masanya. Gitu. Kalau ternyata memungkinkan, ya kita hitung dulu. Ada memang beberapa kasus yang Restu. Ada memang beberapa kasus yang mau dihitung dengan bagaimanapun dari nilai yang diketahui itu kita nggak bisa menghitung masanya. Ada. Nah itu pada kasus seperti itu massa memang dianggap sebagai 1 kilogram. Tapi di sini kalau saya lihat, makanya tadi memang saya sempat bilang ya, oh ini massanya nggak diketahui dianggap 1 kilogram. Tapi terus saya baca-baca lagi, oh ini bisa dihitung ini massanya. Ternyata setelah dicek besarnya adalah 10,8 kilogram. Beda jauh ya, 10 sampai 1 gitu. Jadi harus hati-hati juga di sini. Karena sangat berpengaruh sampai 1 digit bedanya. Ya. Yang lain? Berarti tergantung soalnya ya Bu ya, itu untuk masanya tadi itu. Ya, Kalau tergantung. bisa dihitung ya hitung, tapi kalau enggak berarti diumpamakan 1. Ya. Terima kasih. Ya, makanya tadi saya sempat bilang kan, oh ini nggak diketahui, dianggap 1 aja deh gitu. Tapi terus kemudian saya baca lagi soalnya, ternyata ini memungkinkan untuk kita menghitung massa. Pakai rumus gas ideal gitu ya, ternyata besar masanya ya, nggak cuma 1 kilogram. Oke, kalau sebentar saya lihat berikutnya apa nih. Oke, satu kondisi lagi ya. Saya bahas satu kondisi. Ya ini. Yang kasus yang ketiga adalah temperaturnya konstan. Ya tadi yang pertama isokorik, yang kedua isobarik, yang ketiga isotermus. Ya, isotermus. Prosesnya selama proses berjalan temperaturnya konstan. Ketika proses konstan, temperaturnya konstan, maka secara pemahaman fisikanya, energi dalam itu akan 0, tidak ada energi dalam. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum 1 termo, delta U-nya akan 0, sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ada keterangan juga, dengan demikian kompresi atau ekspansi isotermal yang hanya melibatkan gas ideal, jumlah kalor dan masukan kerja sama dengan 0. Ya, jadi kalau dijaga temperaturnya tetap, maka kita ketahui langsung, kita otomatis mikir ini delta U-nya 0. Sedangkan Q itu sama dengan W. Ya. Q sama dengan W. Kenapa kok bisa begitu? Ya, rumus awalnya tadi bahwa delta Q min delta W sama dengan delta U. Kalau isotermal ini 0. Berarti nanti delta Q sama dengan delta W. Gitu ya. Oke, kita coba di soal yang ini. Gas ideal yang menempati volume 0,2 meter kubik pada tekanan 1,5
Ini mega atau mili? Kok mili tumben ya? Mili Pascal. Berekspansi secara isotermal, mungkin ini megapascal deh ya, bukan M-nya mestinya besar. Megapascal berekspansi secara isotermal dalam proses kesetimbangan hingga ke volume 0,5 meter kubik. Hitung tekanan akhir, jadi P2, W, Q, dan delta U. Oke, gas ideal berarti kita bisa pakai PV sama dengan MRT, volumenya ini 0,2 meter kubik, tekanannya pada saat awal 1,5 megapascal atau sama dengan 1.500 kilopascal. Ya. Berekspansi secara isotermal dalam proses kesetimbangan hingga ke volume 0,5 meter kubik. Ini V2. Hitung tekanan akhir W, Q, dan delta U. Ya. Yang jelas kalau isotermal maka kita dapatkan delta Q sama dengan delta W. Ya. Kemudian hitung tekanan akhir kita pakai rumus rumus dasar gas ideal lah ya. P2 P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena ini isotermal, kita coret P1-nya ada, V1-nya ada, P2 ini yang ditanya, ya V2-nya ada. Berarti bisa dihitung ya. Ini 1.500 kali V1-nya 0,2 sama dengan P2 yang dicari dikalikan 0,5. Ya, berarti bisa kita hitung P2 sama dengan ini 3.000 kali 0,2 berarti 600 kilopascal. Ya. Itu. Oke, sekarang W-nya. W-nya di sini apa? Ingat rumus W? Apa tadi? W sama dengan min integral P dV. P-nya tetap nggak? Kalau P-nya tidak tetap, berarti dia tidak bisa dikeluarkan dari integral. Dia harus dirubah dulu dalam bentuk V. Seperti yang saya jelaskan kemarin tentang prinsip-prinsip penyelesaian integral ya. Suatu variabel bisa diselesaikan dalam integral kalau sesuai dengan variabel yang di dalam D-nya ini. Ini dalam dV berarti P-nya harus dinyatakan dalam V ya. Kita lihat di sini rumus gas ideal PV sama dengan MRT. Nah, berarti P-nya sama dengan MRT per V. Nah, ini udah ketemu nih, udah muncul nih. Oh, udah ada V-nya nih, berarti bisa saya masukkan di sini. Ingat ini dari V1 ke V2. Berarti ini sama dengan minus apa? V1 V2 M R T per V. Ya. dV. Coba diperhatikan di sini. Saya bikin halaman kosong dulu deh. Ya, sebentar. Nah, ini kalau saya tulis lagi tadi ya, bahwa W sama dengan integral V1 V2 MRT per V dV. Oke, sudah ada V-nya, berarti ini persamaan ini bisa diintegralkan. Sekarang tinggal kita lihat M-nya. M-nya ini masanya tetap atau berubah? Selama proses masanya tetap atau berubah?
Bu. Tetap ya. R jelas ini merupakan konstanta, tetap. T, ingat ini prosesnya adalah isotermal, berarti tetap. Berarti tiga notasi ini bisa kita keluarkan dari integral. Ini ada minusnya, jangan lupa. Nah ini harus dikeluarkan dari integral ya supaya mempermudah perhitungan. Jadi bisa kita tuliskan min MRT integral V1 V2 1 per V dV. Apa sih integralnya 1 per V? Dan ln V ya. Jadi di sini min MRT ln V untuk V1 V2 atau bisa kemudian kita sederhanakan MRT minnya ini saya gunakan untuk membalik ini ya. Kalau ketemu min kan ini balik nih, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang jadinya di atas jadi di bawah. Jadi ini MRT ln V2 V1 atau kita jabarkan MRT ln V1 dikurangi ln V2 atau W sama dengan MRT. Ln ini kan seperti log ya, aturan matematisnya. Jadi kalau log X dikurangi log Y sama dengan log X per Y. Jadi di sini ln V1 per V2. Ini kita dapat rumus baru nih di sini. Oke, berarti lihat ada nggak datanya? Mas R sama T ada nih datanya, pasti ada. R-nya T-nya nggak ada juga ya? Gimana coba? MRT-nya gimana mencarinya? Ada ide? Karena kita harus untuk bisa menghitung W-nya, MRT-nya harus tahu angkanya nih. Gimana? Coba lihat di rumus gas ideal ini, bahwa MRT sama dengan P1 kali V1 kalau MRT 1. Tapi kan ini kan isotermal ya, jadi T-nya itu mau T1, T2, T3 sama aja nilainya. Maka MRT ini bisa kita hitung dengan mengalihkan P1 dengan V1. Nah, di sini adalah 0,2 dikalikan 1.500. Gitu ya. Jadi di sini 300 ya. MRT-nya 300. Jadi di sini kita masukkan 300 dikalikan ln P1-nya berapa? Tadi P1-nya 0,2. P2-nya P2-nya tadi 0,5 ya. Nah, ini sudah berupa angka semua, bisa diselesaikan. Silakan kalian hitung sendiri kilojoule. W sudah ketemu. Q, ingat tadi Q sama dengan W untuk isotermal. Ya, berarti sekian. Ketemu W-nya berarti Q bisa dihitung.
Kemudian apalagi yang ditanya? Delta U. Jadi gimana kalau delta U? Ingat bahwa isotermal delta U sama dengan 0. Ya, itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah pada ngantuk? Kalau tidak ada, nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri aja dulu sampai di isotermal, karena nanti berikutnya ada adiabatis, ya, ada satu kondisi lagi yang lain, ya, yang istilahnya itu seperti adiabatis, ya, tapi dia lebih ke arah apa ya? Kok saya lupa. Ya, besoklah, minggu depan lah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena saya sering pakai slide share-nya, tetap aja ya kalian, saya belum hafal nih kalian ini semua gimana, siapa aja ini ya. Ya, saya minta kalian open kamera dulu. Maaf Bu, saya mau melaporkan Bu. Ya. Yang tadi itu Bu, kuis saya juga salah submit Bu. Saya submitnya ke tugas 2 Bu. Yang siapa aja nih yang salah Saya masuk? Putra Pratama Bu, tadi salah submit. Putra Pratama, terus siapa lagi? Putra Pratama itu kelas apa? Sebentar. A, B. Kelas apa Putra? Saya kelas B Bu. Kelas B, oke. Faiz? Tadi yang salah siapa lagi? Faiz ya? Restu, Bu, Restu. Oh, Restu ya. Tadi yang barusan ngomong lagi siapa? Yang Rabu yang baru ngomong. Putra aja. Oke, saya tadi kayaknya dengar 2 orang yang bilang salah submit. Oke, udah semua? Saya ingatkan lagi untuk yang tugas pertama ada kelas B kalau nggak salah ya, yang terutama banyak sampai 7 orang belum masuk tugasnya. Ingat ini 50% porsinya ya. Jadi konsekuensinya sangat serius gitu kalau kalian tidak lengkap mengerjakan soal apa tugas-tugasnya. Ya, untuk kuis 1 dan kuis 2 mungkin saya akan adakan seperti tadi aja deh, saya tampilkan soalnya, kalian jawab, kemudian kirim ke GCR ya. Ya, sudah siap semua? Mana Ronaldo nggak kelihatan? Muhammad Furqon, Jose Andreas, Gentur, Raje. Gimana Raje, udah sehat? Yang sudah tidur. Noval mana? Karel. Ayo, supaya kita bisa cepat selesai. Nah, itulah kalau ditutup. Bu mau nanya Bu. Ya. Ini kuis 1-2-nya digabung Bu? Apa satu-satu dulu? Enggak, digabung. Oh, berarti kalau misalkan saya mau ngulang kuis 2, berarti saya juga ikut kuis 1 juga ya Bu? Iya. Oke. Jadi enggak, yang kemarin sudah ini saya nafikan, saya abaikan aja. Yang kuis 1-2 karena kacau ya pelaksanaannya. Padahal saya biasanya semester kemarin di termo saya kuis juga nggak masalah, ini kok jadi masalah ya. Oke, sebentar, saya Furqano Rifki kenapa nggak open kamera ya. Kemudian oke, mohon maaf kamera saya tuh error. Jose ya, yang lainnya
Nadira, mana Nadira? Ada nggak Nadira? Maaf Bu, kamera saya tidak terdeteksi Bu. Oke. Jadi sampai sekarang masih ada minta admit itu apa kelempar keluar atau bagaimana? Furkon, gimana Furkon? Ayo cepet yuk, udah malam. Biar cepat selesai lah. Udah ya? Saya capture dulu untuk halaman pertama. Sekali lagi, halaman kedua. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu. Malam Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Bu, selamat malam. Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.